Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Andri Prasetyawan. Sudah lama ya kita tidak belajar bareng kembali. Akhir-akhir ini saya sudah jarang upload video yang seperti ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya berkesempatan untuk memberikan materi untuk guru, yaitu tentang kompetensi guru dan strategi peningkatan profesionalisme berkelanjutan. Nah, jadi silakan teman-teman simak sampai habis ya. Nah, untuk materi ini juga banyak keluar di tes SKB atau seleksi kompetensi bidang untuk jurusan pendidik. Jadi yang ingin melanjutkan ke tes SKB bagi para CPNS, silahkan disimak materi yang akan saya sampaikan. Namun sebelum lanjut ke pembahasan, silahkan di subscribe dulu channel ini agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari saya selanjutnya. Oke, kita mulai dari kegiatan belajar pertama tentang kompetensi guru. Jadi ini saya ambil dari materi PPG, yaitu modul 2. Jadi ini ada profesionalisme guru, kemudian menjadi guru yang profesional. Kompetensi guru. Kompetensi dapat diartikan kewenangan dan kecakapan atau kemampuan seseorang dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan sesuai dengan jabatan yang disandangnya. Penjelasan kompetensi guru selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang kualifikasi akademik dan kompetensi guru, yang berbunyi bahwa setiap guru wajib memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi guru yang berlaku secara nasional. Kualifikasi akademik guru atau bentuk lain yang sederajat harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma 4 atau D4 atau sarjana S1 dalam bidang pendidikan yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. Berikut ini adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, pasal 10 ayat 1, yang memuat tentang 4 kompetensi guru. Yang pertama, kompetensi pedagogi. Yang kedua, kompetensi kepribadian. Yang ketiga, kompetensi profesional. Dan yang keempat, kompetensi sosial. Baik, kita bahas tentang kompetensi tadi. Yang pertama, kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru yang berkenaan dengan pemahaman terhadap peserta didik dan pengelolaan pembelajaran, mulai dari merencanakan, melaksanakan, sampai dengan mengevaluasi. Secara umum, kompetensi inti pedagogik meliputi 1. Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. 2. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. 3. Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran atau bidang pengembangan yang diampu. 4. Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. 5. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran.
Berikutnya, memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik. Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran. Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Kita akan bahas tentang indikator pedagogik. Yang pertama, guru menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Indikatornya ada 4. Yang pertama, memahami karakteristik peserta didik yang berkaitan dengan aspek fisik, intelektual, sosial, emosional, moral, spiritual, dan latar belakang sosial budaya. 2. Mengidentifikasi potensi peserta didik dalam mata pelajaran. 3. Mengidentifikasi kemampuan awal peserta didik dalam mata pelajaran. 4. Mengidentifikasi kesulitan peserta didik. Indikator yang kedua, guru menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Isinya ada 3. Yang pertama, memahami berbagai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif. 3. Menerapkan pendekatan pembelajaran berdasarkan jenjang dan karakteristik bidang studi. Berikutnya, indikator yang berikutnya, guru mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran atau bidang studi yang diampu. Uraiannya: 1. Memahami prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. 2. Menentukan tujuan pembelajaran. 3. Menentukan pengalaman belajar yang sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran. 4. Memilih materi pelajaran yang terkait dengan pengalaman belajar dan tujuan pembelajaran. 5. Menata materi pembelajaran secara benar sesuai dengan pendekatan yang dipilih dan karakteristik peserta didik. 6. Mengembangkan indikator dan instrumen penilaian. Kompetensi ini dilakukan oleh guru dalam bentuk penyusunan RPP. Yang berikutnya yaitu guru menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. Ini juga uraiannya ada 6. Yang pertama, memahami prinsip-prinsip perancangan pembelajaran yang mendidik. Mengembangkan komponen-komponen rancangan pembelajaran. Menyusun rancangan pembelajaran yang lengkap, baik untuk kegiatan di dalam kelas, laboratorium, maupun lapangan. Melaksanakan pembelajaran yang mendidik di kelas, di laboratorium, dan di lapangan. Menggunakan media pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran secara utuh, dan mengambil keputusan transaksional dalam pelajaran sesuai dengan situasi yang berkembang. Yang indikator pedagogik yang berikutnya yaitu guru memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran. Guru memiliki kemampuan dalam memanfaatkan TIK untuk meningkatkan kualitas pembelajaran
yang mendidik seperti penggunaan media dan penggalian sumber belajar. Indikator berikutnya, guru memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. Yang pertama, menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mendorong peserta didik mencapai prestasi belajar secara optimal. Yang kedua, menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mengaktualisasikan potensi peserta didik, termasuk kreativitasnya. Indikator berikutnya yang pedagogik, guru berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik. Uraiannya ada dua. Satu, memahami berbagai strategi berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun, baik secara lisan maupun tulisan. Dua, berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik dengan bahasa yang khas dalam interaksi pembelajaran. Masih tentang indikator pedagogik, yaitu guru menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses serta hasil belajar. Ada 7 uraiannya. Yang pertama, memahami prinsip-prinsip penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar sesuai dengan karakteristik mata pelajaran yang diampu. 2. Menentukan aspek-aspek proses dan hasil belajar yang penting untuk dinilai dan dievaluasi sesuai dengan karakteristik mata pelajaran yang diampu. 3. Menentukan prosedur penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. 4. Mengembangkan instrumen penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. 5. Mengadministrasikan penilaian proses dan hasil belajar secara berkesinambungan dengan menggunakan berbagai instrumen. 6. Menganalisis hasil penilaian proses dan hasil belajar untuk berbagai tujuan. 7. Melakukan evaluasi proses dan hasil belajar. Indikator pedagogik yang berikutnya, guru mampu untuk memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran. 1. Menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk menentukan ketuntasan belajar. Menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk merancang program remedial dan pengayaan. Mengkomunikasikan hasil penilaian dan evaluasi kepada pemangku kepentingan, dan memanfaatkan informasi hasil penilaian dan evaluasi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Indikator pedagogik. Kemampuan guru adalah dalam melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran. 1. Melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan. 2. Memanfaatkan hasil refleksi untuk perbaikan dan pengembangan mata pelajaran. 3. Melakukan penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran mata pelajaran. Baik, kita lanjut ke kompetensi yang berikutnya, yaitu kompetensi kepribadian. Yang pertama,
bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia. 2. Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat. 3. Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. 4. Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri. 5. Menjunjung tinggi kode etik profesi guru. Baik, kita masuk ke indikator kepribadian. Yang pertama, guru bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia. Uraiannya: 1. Menghargai peserta didik tanpa membedakan keyakinan yang dianut, suku, adat istiadat, daerah asal, dan gender. 2. Bersikap sesuai dengan norma agama yang dianut, hukum dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat, serta kebudayaan nasional Indonesia yang beragam. Indikator berikutnya tentang kepribadian: guru menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Uraiannya: 1. Berperilaku jujur, tegas, dan manusiawi. 2. Berperilaku yang mencerminkan ketakwaan dan akhlak mulia. 3. Berperilaku yang dapat diteladani oleh peserta didik dan anggota masyarakat di sekitarnya. Indikator kepribadian yang ketiga: guru menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. Uraiannya ada 2. 1. Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap dan stabil. 2. Menampilkan diri sebagai pribadi yang dewasa, arif, dan berwibawa. Indikator berikutnya: guru menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan percaya diri. Ya, kita lanjut uraiannya. 1. Guru menunjukkan etos kerja dan tanggung jawab yang tinggi, kemudian bangga menjadi guru dan percaya diri sendiri, bekerja mandiri secara profesional. Indikator yang berikutnya tentang kepribadian: guru menjunjung tinggi kode etik profesi guru. Ini adalah indikator kepribadian yang terakhir. 1. Memahami kode etik profesi guru. 2. Menerapkan kode etik profesi guru. Dan yang ketiga, berperilaku sesuai dengan kode etik guru. Baik, untuk berikutnya nanti saya akan bahas tentang kode etik profesi guru secara rinci. Kita lanjut ke kompetensi sosial. Ada 4. Yang pertama, bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi. 2. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat. 3. Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya. 4. Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri
dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain. Baik, kita akan bahas uraiannya satu persatu. Yang pertama tadi tentang indikator sosial, guru bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang, keluarga, dan status sosial ekonomi. Ini satu, bersikap inklusif dan objektif terhadap peserta didik, teman sejawat, dan lingkungan sekitar dalam melaksanakan pembelajaran. Yang kedua, tidak bersikap diskriminatif terhadap peserta didik, teman sejawat, orang tua peserta didik, dan lingkungan sekolah karena perbedaan agama, suku, jenis kelamin, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi. Kita lanjut ke indikator berikutnya. Guru berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat. Uraiannya ada 3. 1. Berkomunikasi dengan teman sejawat dan komunitas ilmiah lainnya secara santun, empatik, dan efektif. Berkomunikasi dengan orang tua peserta didik dan masyarakat secara santun, empatik, dan efektif tentang program pembelajaran dan kemajuan peserta didik. Mengikut sertakan orang tua peserta didik dan masyarakat dalam program pembelajaran dan dalam mengatasi kesulitan belajar peserta didik. Indikator yang berikutnya, guru beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya. Uraiannya 1. Beradaptasi dengan lingkungan tempat bekerja dalam rangka meningkatkan efektivitas sebagai pendidik, termasuk memahami bahasa daerah setempat. 2. Melaksanakan berbagai program dalam lingkungan kerja untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan di daerah yang bersangkutan. Berikutnya masih tentang indikator kompetensi sosial. Guru berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain. Pembahasannya 1. Berkomunikasi dengan teman sejawat, profesi ilmiah, dan komunitas ilmiah lainnya melalui berbagai media dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. Mengkomunikasikan hasil-hasil inovasi pembelajaran kepada komunitas profesi sendiri secara lisan dan tulisan atau bentuk lain. Kita lanjut ke kompetensi yang terakhir, yaitu kompetensi profesional. Ada 5 pembahasannya. Yang pertama, menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu sesuai dengan jenjang pendidikan. Kedua, menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran atau bidang pengembangan yang diampu. Berikutnya, mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif. Yang berikutnya, mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. Kita lihat kompetensi pedagogi guru abad 21. Pada abad 21 ini, seseorang harus memiliki keterampilan
4C: communication, collaboration, critical thinking and problem solving, dan creative and innovation. Ya, ini ada kemampuan pada abad ke-21. Bisa di screenshot nanti. Ada critical thinking, kemudian communication, collaboration, dan kreatif. Kita lanjut ya, tentang kompetensi pedagogi guru abad 21. Kompetensi pedagogik mendasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007. Ini kompetensi pedagogiknya. Ya, ini juga bisa di screenshot, tadi kita sudah bahas ya di awal tadi. Kita lanjut saja. Kompetensi pedagogik guru abad 21. Secara umum, kemampuan pedagogik guru abad 21 dalam mengelola pembelajaran mencakup: 1. Kemampuan menyusun perencanaan pembelajaran atau RPP. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran, penilaian prestasi belajar siswa. Dan yang ketiga, melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian dengan prinsip-prinsip pembelajaran kekinian atau digital age. Masih tentang kompetensi pedagogik guru abad 21. Hal yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan pembelajaran abad 21, yang pertama, penguatan tugas utama sebagai perancang pembelajaran. Yang kedua, menerapkan kemampuan berpikir tingkat tinggi atau high order thinking. Dan yang ketiga, menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi. Serta yang keempat, mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Baik, itu saja untuk materi tentang kompetensi pedagogik dan pembelajaran tentang kompetensi guru yang harus dimiliki oleh seorang guru, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Jadi materi itu tadi selain dibutuhkan oleh seorang guru, juga bisa dipelajari oleh calon pegawai negeri sipil yang akan mengikuti tes atau seleksi kompetensi bidang pada materi kompetensi pedagogik. Jadi silahkan dipelajari. Baik untuk kegiatan pembelajaran 2, yaitu strategi peningkatan profesionalisme berkelanjutan atau PKB, akan kita bahas pada pertemuan berikutnya, atau akan saya bagi menjadi 2 part ya. Jadi yang kegiatan yang saya sampaikan ini adalah part 1, dan untuk kegiatan belajar 2 ini adalah part 2. Untuk itu, bagi yang tidak mau ketinggalan materi dari kami, silahkan di subscribe dulu dan tekan tombol loncengnya, supaya nanti kalian tetap mendapatkan pemberitahuan dari ponsel Anda. Baik, mudah-mudahan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.